Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Baiklah, kita pertemuan pada kesempatan kali ini kita membahas matematika kelas 9 SMP, yaitu masih berkaitan bab 1 sistem persamaan linier dua variabel. Masalah penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel dengan menggunakan metode campuran. Penyelesaian sistem persamaan linier dengan menggunakan metode campuran. Sebelum pelajaran kita mulai, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Mari kita lanjutkan. Silahkan buka bukunya di buku paket kelas 9 halaman 27 sampai 28. Penyelesaian sistem persamaan linier yang keempat, yaitu metode campuran. Sebelumnya telah kalian pelajari penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel menggunakan metode grafik, metode substitusi dan eliminasi. Nah, sekarang kita akan pelajari yang berikutnya, yaitu menggunakan metode campuran. Untuk itu lebih jelasnya kita ikuti contoh penyelesaian masalah tersebut tentang metode campuran, yaitu perhatikan contoh 1.7 berikut untuk melihat penggunaan metode campuran dalam menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel. Contoh 1.7, tentukan penyelesaian sistem persamaan berikut dengan menggunakan metode campuran. Sistem persamaannya adalah X min 3Y sama dengan 11,5, 4X plus 5Y sama dengan min 5. Mari kita bahas penyelesaiannya. X min 3Y sama dengan 11,5 sebagai persamaan pertama, 4X plus 5Y sama dengan min 5 sebagai persamaan kedua. Penyelesaiannya, kita eliminasi variabel X. X min 3Y sama dengan 11,5 dan 4X plus 5Y sama dengan min 5. Kita eliminasi X berarti angka di depan X atau koefisien X angkanya disamakan. Agar angkanya bisa sama, maka persamaan yang pertama dikalikan 4, persamaan yang kedua dikalikan 1. Persamaan pertama dikalikan 4 diperoleh X kali 4 4X min 3Y kali 4 min 12Y, 11,5 kali 4 46. Kemudian persamaan kedua 4X plus 5Y sama dengan min 5 kali 1, hasilnya tetap, yaitu 4X plus 5Y sama dengan min 5. Kita lihat angka koefisien X bertanda sama dan angkanya sama, maka agar bisa dieliminasi atau dihilangkan, ini kedua persamaan ini dikurangkan. 4X dikurangi 4X 0X min 12Y dikurangi 5Y min 17Y. 46 dikurangi min 5 51. Jadi persamaannya menjadi min 17Y sama dengan 51. Maka Y nya dapat diperoleh dari 51 dibagi min 17. Y nya min 3. Selanjutnya Y min 3 kita substitusikan Y min 3 ke salah satu dari persamaan pertama dan kedua. Kita pilih salah satu. Di sini kita pilih Y min 3 disubstitusikan ke persamaan kedua, yaitu 4X plus 5Y sama dengan min 5. Berarti Y nya diganti dengan min 3, maka diperoleh 4X plus 5 kali min 3 sama dengan min 5. Y nya diganti min 3, menjadi 5Y menjadi 5 kali min 3.
4x min 15 sama dengan min 5. 5 kali min 3 min 15. Jadi 4x min 15 sama dengan min 5. Selanjutnya persamaan ini sama dengan 4x sama dengan min 5. Min 15 pindah ke ruas kanan menjadi positif plus 15. Jadi 4x sama dengan min 5 ditambah 15. 4x sama dengan 10. Berarti x nya 10 dibagi 4, atau x nya sama dengan 2,5. Jadi penyelesaian dari sistem persamaan x min 3y sama dengan 11,5, 4x plus 5y sama dengan min 5 adalah 2,5, min 3. Nah, yang disebut metode campuran, maka di sini ditunjukkan dengan penyelesaian sistem persamaan dengan menggunakan sistem metode eliminasi dan metode substitusi. Jadi menggunakan dua metode, maka disebut metode campuran. Kita lanjutkan. Ayo kita coba tentukan penyelesaian sistem persamaan berikut dengan metode campuran, yaitu min 3x plus 7y sama dengan 1, 2x plus 5y sama dengan min 20. Penyelesaiannya, kita eliminasi terlebih dahulu variabel x atau variabel y, bebas pilih. Di sini saya eliminasi variabel x. Persamaannya min 3x plus 7y sama dengan 1, 2x plus 5y sama dengan min 20. Karena kita mau eliminasi x, maka angka di depan x disamakan agar sama. Persamaan pertama kali 2, persamaan kedua kali 3. Diperoleh persamaan pertama min 6x plus 14y sama dengan 2, persamaan kedua 6x plus 15y sama dengan min 60. Angka depan x sudah sama tapi tandanya berbeda, maka agar x nya bisa dieliminasi, kedua persamaan dijumlahkan. Jadi min 6x tambah 6x 0. Jadi 0x plus 14y tambah 15y 29, 2 tambah min 60 min 58. Jadi persamaannya 29y sama dengan min 58. Maka y sama dengan min 58 dibagi 29, y nya min 2. Selanjutnya y sama dengan min 2 kita substitusikan. Disubstitusikan ke salah satu dari min 3x plus 7y sama dengan 1 dan 2x plus 5y sama dengan min 20. Kita pilih min yang persamaan pertama, min 3x plus 7y sama dengan 1. Jadi y sama dengan min 2 disubstitusikan ke min 3x plus 7y sama dengan 1. Maka diperoleh min 3x plus 7 kali min 2 sama dengan 1. Persamaannya menjadi min 3x min 14 sama dengan 1. Berarti min 3x sama dengan 1 ditambah 14. Min 3x sama dengan 15. Jadi x nya sama dengan 15 dibagi min 3. X nya adalah min 5. Jadi penyelesaian dari sistem persamaan min 3x plus 7y sama dengan 1, 2x plus 5y sama dengan min 20 adalah min 5, min 2. Nah, di sini ada cerita tentang suatu wilayah yang menghasil kain tenun. Mari kita berpikir tentang permasalahan yang ada dalam cerita ini. Nusa Tenggara Timur atau NTT merupakan provinsi yang kaya akan warisan budaya. Salah satunya kain tenun. Garlola dan Laberi pergi ke toko kain NTT untuk membeli kain tenun. Garlola membeli 5 tenun buna dan 2 tenun ikat dengan harga Rp5.150.000.
Kemudian Laberi membeli 2 tenun buna dan 3 tenun ikat dengan total harga Rp3.050.000. Tanesia akan membeli kain tenun di tempat yang sama dan dia memiliki uang sebesar Rp5.500.000. Menurut Tanesia, uangnya cukup untuk membeli 9 kain tenun. Tetapi menurut Laberi, uang Tanesia tidak cukup untuk membeli kain tenun. Sedangkan menurut Garlola, tergantung jenis tenun yang akan dibeli Tanesia. Nah, pernyataan manakah yang benar di antara Garlola dan Laberi? Mengapa? Mari kita bahas bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini. Penyelesaiannya, kita misalkan harga 1 kain tenun buna X, harga 1 kain tenun ikat Z. Maka sistem persamaan linear 2 variabel model matematika pembelian Garlola dan Laberi adalah 5X plus 2Y sama dengan Rp5.150.000, dan berikutnya 2X plus 3Y sama dengan Rp3.050.000. Nah, ini maksudnya Garlola membeli 5 kain tenun buna dan 2 kain tenun ikat, harganya Rp5.150.000. Sedangkan Laberi membeli 2 kain tenun buna dan 3 kain tenun ikat sama dengan Rp3.050.000. Ini menjadi sistem persamaan 5X plus 2Y sama dengan Rp5.150.000 dan 2X plus 3Y sama dengan Rp3.050.000. Kita eliminasi X. Jadi kita selesaikan mencari harga X dan harga Y. Kita eliminasi variabel X, maka sistem persamaan 5X plus 2Y sama dengan Rp5.150.000, 2X plus 3Y sama dengan Rp3.050.000. Dieliminasi X-nya. Agar X-nya dapat dieliminasi, maka persamaan yang pertama dikalikan 2, persamaan yang kedua kalikan 5, sehingga diperoleh yang pertama 10X plus 4Y sama dengan Rp10.300.000. Yang kedua 10X plus 15Y sama dengan Rp15.250.000. Angka depan X bertanda sama dan besarnya sama, maka X agar dapat dieliminasi, kedua persamaan dikurangkan. 10X dikurangi 10X 0X, sehingga nggak perlu ditulis, tinggal 4Y dikurangi 15Y min 11Y. 10.300.000 dikurangi 15.250.000 min 4.950.000, maka Y-nya sama dengan min 4.950.000 dibagi min 11, Y-nya 450.000. Berarti sudah ketahuan harga 1 kain tenun ikat Rp450.000. Kemudian Y 450.000 disubstitusikan ke salah satu persamaan dari sistem persamaan itu. Kita ambil yang 5X plus 2Y sama dengan Rp5.150.000. Maka 5X plus 2 kali 450.000, yaitu Y-nya 450.000, sama dengan Rp5.150.000. Maka 5X plus 9.900.000 sama dengan Rp5.150.000. 5X plus 900.000 sama dengan Rp5.150.000. Kita ubah menjadi 5X sama dengan Rp5.150.000 dikurangi 900.000 dengan 5X
sama dengan 4.250.000. Jadi X sama dengan 4.250.000 dibagi 5. Jadi X sama dengan Rp850.000. Maka harga satu kain tenun buna sama dengan X sama dengan Rp850.000. Harga satu kain tenun ikat itu Y sama dengan Rp450.000. Untuk selanjutnya kita bahas tentang masalah pembelian Thanesia. Permasalahan, kita tahu bahwa Thanesia akan membeli kain tenun di tempat yang sama yang dibeli Garlola dan Laberi. Dia memiliki uang 5.500.000. Nah, menurut Thanesia uangnya itu cukup untuk membeli 9 kain tenun. Tapi menurut Laberi uang Thanesia tidak cukup. Tapi menurut Garlola tergantung jenis tenun yang akan dibeli Thanesia. Pernyataan manakah yang benar? Mengapa? Nah, kita bahas, kita selesaikan bagaimana cara mengetahui berapa yang bisa dibeli kain tenun oleh Thanesia. Telah diketahui dari perhitungan sebelumnya bahwa harga satu kain tenun buna adalah 850.000, sedangkan harga satu kain tenun ikat harganya 450.000. Sedangkan Thanesia kepingin membeli 9 kain tenun. Nah, kita buat tabel kain tenun buna, kain tenun ikat, harga kain tenun buna dan kain tenun ikat, kemudian sisa uang Thanesia. Kain tenun buna banyaknya berapa, harganya berapa, sudah kita hitung dalam tabel seperti ini. Banyak kain tenun buna yang dibeli misalnya 0, berarti banyaknya kain tenunnya ada 9. Kain tenun ikatnya karena jumlahnya harus 9, jadi 0 tambah 9, 9. Jadi harga kain tenun bunanya tidak 0 atau tidak ada. Kain tenun ikatnya harganya 9 kali 450.000, yaitu Rp4.050.000. Sehingga harga keduanya, kain tenun dan kain ikat, Rp4.050.000. Maka sisa uang Thanesia masih ada Rp1.450.000. Berarti Thanesia bisa membeli 9 kain tenun ikat tanpa membeli kain tenun buna. Kemudian jika Thanesia membeli 1 kain tenun buna, berarti harganya 850.000. Kemudian berarti kain tenun ikatnya ada 8. Jadi 8 kali 450.000, 3.600.000. Maka total harga kain tenun buna dan kain tenun ikat 4.450.000. Uang Thanesia masih sisa Rp1.050.000. Berarti Thanesia bisa membeli 1 kain buna dan 8 kain tenun ikat. Kemudian yang kedua, misalnya Thanesia membeli 2 kain buna, berarti harganya 2 kain buna adalah 1.700.000, yaitu 1 kali 850.000, 1.700.000. Kemudian kalau sudah membeli 2 kain tenun buna, berarti sisanya membeli 7 kain tenun ikat. 7 kain tenun ikat harganya 3.100.000.
150.000. Jumlah harga kain tenun Buna dan kain tenun ikat 4.850.000. Masih ada uang sisa 650.000. Berarti ini Tanisya bisa membeli 2 kain Buna dan 7 kain tenun ikat. Kemudian membeli 3 kain tenun Buna itu harganya 2.550.000. Berarti membeli kain tenun ikat sebanyak 6 harganya 2.700.000, dijumlahkan 5.250.000 rupiah. Berarti masih ada uang sisa Rp10.000. Berarti Tanisya juga masih bisa membeli 3 kain Buna dan jenis 6 kain tenun ikat. Selanjutnya misalnya membeli 4 kain tenun Buna, berarti harganya 3.400.000. Berarti kain tenun ikatnya 5, harga kain tenun ikat 5 2.250.000. Jumlah total harga yang dibeli Tanisya berarti 5.650.000. Nah, uangnya kurang Rp150.000. Ini artinya bahwa kalau kurang artinya Tanisya sudah tidak bisa membeli sebanyak 4 kain tenun Buna dan 5 kain tenun ikat. Dan sampai terakhir yaitu membeli 9 kain tenun Buna 7.650.000. Berarti membeli kain tenun ikat 0, harganya 0, jumlahnya 7.650.000. Berarti uang Tanisya kurang 2.150.000. Melihat tabel ini berarti Tanisya bisa membeli 9 kain tenun dari jenis-jenis yang berbeda. Maka pernyataan Garlola yang benar, karena Tanisya dapat membeli 9 kain tenun tergantung banyak dari jenis kain tenun yang dibeli. Nah, demikian bagaimana penyelesaian sistem persamaan linier dengan metode substitusi dan penyelesaian pembahasan tentang soal penyelesaian masalah sistem persamaan linier 2 variabel. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.